Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai murid-muridku, wahai anak-anakku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran ngaji kita mengenai ngaji belajar urip. Kita lanjutkan kalimat dasar sila yang kelima, yakni kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya upaya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi lagi maha agung. Kalimat ini memberitahukan kepada kita semua bahwa ketidakberdayaan atau ketidakmampuan kita sebagai makhluk atau sebagai objek, dan kemampuan atau keberdayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai subjek atau pelaku. Bisa kita katakan bahwa kalimat ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama sebagai makhluk yang tidak berdaya atau kosong atau min. Sedangkan bagian yang kedua atau khalik yang memberdayakan atau isi atau plus. Memang dikatakan sebagai manusia bila mana keduanya masih bersatu, yakni jasmani dan rohani. La haula wala quwata itu adalah jasmani, sedangkan billahil aliyyil azim itu adalah rohani. Jasmani itu yang tampak, sedangkan rohani itu yang menampakkan. Dengan menanamkan wirid ini, kita akan senantiasa terjaga kesadaran kita, siapa yang mampu dan siapa yang tidak mampu. Mestinya banyak yang bisa kita ambil percontohan mengenai gambaran kondisi la haula ini. Semisal bayi yang baru lahir beberapa hari atau beberapa minggu, sangatlah lemah, tidak berdaya. Hidup tapi tidak berdaya, tidak berdaya tapi hidup. Semuanya atas pertolongan orang tuanya. Akan tetapi kita semua pasti tahu, justru karena tidak berdaya itulah kehidupan si bayi tersebut senantiasa terjamin atau terjaga. Ketidakmampuan si bayi mengundang pertolongan orang tua. Bila kita mengaku tidak mampu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta pertolongan kepadanya, maka Allah akan memberikan kemampuannya kepada kita. Dan sebaliknya, bila telah merasa mampu tanpa pertolongannya, maka Allah tidak akan mau cawe-cawe atau terlibat. Contoh lain dari kondisi la haula wala quwata adalah mayat yang ada di dalam keranda dipikul oleh 4 orang, diantarkan ke pemakamannya. Dia harus dipikul oleh 4 orang karena dia tidak bisa berangkat sendiri. Seandainya dia masih mampu berangkat sendiri, tidak mungkin dia dipikul. Karena tidak mampu, maka dia memperoleh pertolongan. Kenyataan ini memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa ketidakmampuan mengundang pertolongan. Oleh sebab itu, janganlah kita merasa mampu tanpa pertolongannya. Ger anak-anakku, ger murid-muridku, belajarlah tidak bisa, belajarlah tidak mampu. Karena suatu saat kita pasti akan mengalami hal tersebut. Sebagaimana Al-Quran menyatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tiada yang berguna harta, anak-anak, kecuali orang yang taat kepada Allah dengan hati yang selamat atau bersih atau hati yang tulus. Lakukanlah ketika masih sempat sebelum menjadi sempit.
Lakukanlah ketika masih muda sebelum menjadi sulit. Syukurilah mumpung masih sedikit sebelum menjadi banyak. Lakukanlah dengan penuh rasa syukur selagi masih berdaya. Akan hadir saat dimana kita tidak berdaya sama sekali. Makan nasi pakai sendok dan garpu adalah pekerjaan yang mudah bagi kita yang masih sehat, bagi kita yang masih normal. Namun tidak bagi orang yang terserang stroke. Amatlah sulit memegang sendok, amatlah sulit memasukkan makanan ke dalam mulut. Bukan hanya sulit, bahkan hampir mustahil. Mudah itu berarti dimudahkan, sukses itu berarti disukseskan, karena hidup adalah dihidupkan. Sering-seringlah mengatakan, ya Allah yang maha mampu, tiada kemampuan pada diriku kecuali atas pertolonganmu, karena itulah kenyataannya. Janganlah termasuk golongan orang-orang yang lalai atau ghaflah, seakan-akan hidup tanpa melibatkan Allah SWT. Kaya, kuasa, pandai dipuji orang tanpa pertolongannya. Janganlah kita lupa bahwa kita adalah makhluk. Kita ini diciptakan, dihidupkan, digerakkan, disukseskan. Tanpa rahmat pertolongannya, kita tidak berdaya. Kita bukan siapa-siapa, bahkan kita tidak ada. Kita ini adalah kosong, Allah lah yang isi. Kita ini adalah Adam, Allah lah yang wujud. Anak-anakku, murid-muridku, marilah kita belajar bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah SWT pada kita, atas hidup kita, atas sempat kita, atas mampu kita. Meskipun semua itu bersifat hanya sementara. Kita ini adalah makhluk yang lemah, tidak berdaya tanpa rahmat pertolongannya. Kita harus tetap bersyukur manakala kita jatuh, kita gagal, bangkrut, sakit, atau kita tidak bisa. Itu adalah bukti, itu adalah kenyataan bahwa kita memang makhluk yang lemah, tidak berdaya. Kita mesti sadar bahwa apa-apa yang terjadi pada diri kita, meskipun kita tidak suka, itu adalah bentuk rahmat pertolongannya, itu adalah bentuk kasih sayangnya. Kita harus tetap yakin bahwa Allah SWT itu baik hati, karena dia itu maha tahu, karena dia itu maha bijaksana, sedangkan kita tidak. Semua yang dilakukannya adalah demi kebaikan kita. Jangan sampai lupa diri. Kelebihan-kelebihan yang ada dari kita seringkali menjadi jalan, seringkali menjadi penyebab kita lupa diri. Sebagaimana anak kita yang masih di sekolah dasar, apabila kita beri uang saku atau uang jajan sebesar 100.000, tentu hal itu menjadikan dia lupa diri. Subhanallah, dia lebih tahu kemampuan kita, dia lebih tahu kelemahan iman kita. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anakku, murid-muridku, demikianlah wejangan-wejangan kalimat dasar yang bisa saya sampaikan kepada kalian, mulai dari sila pertama sampai kelima, mulai ta'awud sampai la haula. Tentu saja keterangan-keterangan atau wejangan-wejangan tersebut masih banyak kekurangan dan masih banyak yang perlu diperbaiki. Tapi yakinlah bahwa kalimat dasar itu menjadi dasar dari kehidupan, menjadi dasar dari kebenaran yang bisa dirangkum menjadi kalimat wirid yang apabila ditanam, disiram dengan baik akan tumbuh menjadi bunga-bunga akhlak yang harum semerbak, indah dan mewangi, sebagai akhlakul karimah, sebagaimana misi Rasulullah, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan budi pekerti.
Marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan pengabdian kita kepadanya. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.